Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Puan Maria Musdaning Azami dan pada video kali ini saya akan membahas tentang evaluasi kurikulum. Jika kita mendengar evaluasi kurikulum, pasti dalam pikiran kita terbesit seperti ini. Kurikulum pasti berubah setiap pergantian Menteri Pendidikan. Namun apakah faktanya demikian? Untuk mengubah suatu kurikulum perlu melalui pertimbangan yang sangat matang. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang itu. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas. Sebelumnya kita juga harus tahu nih arti dari evaluasi kurikulum itu sendiri secara sederhana. Arti dari evaluasi kurikulum adalah suatu proses mempertimbangkan beberapa hal dari suatu kurikulum tersebut untuk mengubahnya ke arah lebih baik. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah mengetahui bahwa perubahan atau evaluasi kurikulum tersebut merupakan suatu hal untuk meningkatkan mutu kurikulum kita. Nah, langkah apa saja sih yang harus dilakukan untuk mengevaluasi suatu kurikulum? Yang pertama adalah mempelajari kurikulum yang sudah ada. Sebelum Kementerian Pendidikan itu mengubah suatu kurikulum, mereka telah mempertimbangkan beberapa aspek termasuk pada kurikulum yang sudah ada. Jika suatu kurikulum tersebut dinilai masih layak, maka bisa dipastikan bahwa nilai-nilai dalam kurikulum tersebut dapat dipertahankan. Langkah selanjutnya adalah pihak yang ingin mengevaluasi kurikulum harus tahu latar belakang kenapa suatu kurikulum tersebut harus dievaluasi atau diubah. Nah, hal ini bisa saja karena perubahan teknologi yang saat ini semakin masif, sehingga dunia pendidikan pun harus beradaptasi. Yang ketiga, tahap selanjutnya yaitu adalah membuat rancangan evaluasi. Nah, biasanya dalam tahap ini dibuat draft poin-poin apa saja yang harus dievaluasi dari kurikulum yang sudah ada. Setelah draft dibuat, maka pihak evaluasi kurikulum harus mengumpulkan data untuk menyesuaikan kurikulum yang ingin diubah. Biasanya tentang kesiapan, tenaga pengajar, sarana dan prasarana, maupun kondisi siswa setelah data terkumpul. Maka data tersebut harus dianalisis. Nah, apakah jika suatu kurikulum evaluasi dapat berjalan dengan baik atau tidak? Yang keempat, selanjutnya yaitu menyimpulkan hasil berbagai tahap yang telah dilaksanakan tadi. Setelah kesimpulan sudah didapatkan, maka selanjutnya adalah pihak Menteri Pendidikan mengumumkan secara resmi kurikulum terbaru. Biasanya akan dalam bentuk surat edaran yang akan dikirim pada pihak sekolah maupun dinas terkait. Baik, itu tadi adalah langkah-langkah untuk mengevaluasi suatu kurikulum. Setelah mengetahui hal tadi, pada dasarnya tidak ada suatu hal yang mudah di dunia ini termasuk dalam mengevaluasi kurikulum. Dapat kita pahami bahwa langkah yang harus dilakukan untuk mengevaluasi kurikulum, adapun kondisi yang mengharuskan suatu kurikulum itu dievaluasi, antara lain perubahan teknologi yang saat ini kita bisa lihat bahwa perkembangannya sangat masif dan memaksa kita untuk beradaptasi dengannya. Selain itu, faktor bencana juga dapat dimasukkan dalam evaluasi suatu kurikulum. Contohnya adalah saat ini dan beberapa waktu ke belakang kita dihadapkan dengan pandemik, di mana memaksa kita untuk melakukan segala aktivitas secara terbatas. Begitupun dunia pendidikan. Maka saat itu Kementerian Pendidikan mengeluarkan kurikulum darurat di mana pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video sampai akhir dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.